Kita akan bahas tentang aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Ya. Saya tentu harus paham dulu apa sih aspirasi itu. Ya, aspirasi itu merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa jasa, pelayanan sebagaimana harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat, yaitu mencapai kesejahteraan. Ini mungkin kelanjutan dari perspektif tadi, persepsi publik. Persepsi publik ini perlu digambarkan lebih jelas sebenarnya apa sih keinginan masyarakat itu. Mungkin maka di daerah-daerah banyak namanya jaring asmara. Jaring asmara itu apa tadi? Penjaringan aspirasi masyarakat. Tetapi tentu harus objektif, ya. Dan sebagai bentuk ininya harus ada klarifikasinya, benar nggak ini aspirasi publik? Ataukah ada penunggang atau istilahnya pre-rider, penumpang gelap gitu ya. Dengan dalih aspirasi publik masyarakat. Karena sekarang ini banyak banget di medsos dimanapun selalu mengatasnamakan rakyat. Maka Bapak dan Ibu nanti dalam bekerja harus pandai menangkap aspirasi publik yang memang objektif, tetap tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Maka yang harus dikontekstualkan, mari kita sandingkan aspirasi publik itu dengan pedoman kita berbangsa bernegara, yaitu Pancasila. Sesuai nggak dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, sehingga kita dalam menangkap aspirasi publik dan kita terus bisa menjalankannya, tentu harus ada filter-filternya di sini. Dan filternya yang paling mendasar di negeri ini adalah ya Pancasila tentunya gitu ya. Saya tidak akan bahas secara tuntas. Saya asumsikan Bapak dan Ibu ada yang sudah ikut P4 ya, ada yang dari zaman mahasiswa dari SMP, SD sudah belajar Pancasila ya. Tapi kata teman-teman tadi, ada juga ternyata waktu di razia di Bogor itu ganjil genap, begitu suruh Pancasila, Kang siapa ya kemarin ngomong itu, Kang Roni ya, maksudnya Kang Kunaiti ya, siapa? Ya, Pak Durnani ya kemarin. Ada juga yang ditangkap Pancasila ya. Ya kita juga, mari kita ke diri kita sendiri. Ya, sudah apa yang kita upayakan? Atau jangan-jangan banyak juga mereka secara tekstual nggak hafal Pancasila, tetapi dia perilakunya mencerminkan itu, mungkin juga demikian. Karena sesungguhnya sila-sila dalam Pancasila ini ada nilai luhur dari bangsa Indonesia. Sudah ada sejak turun-temurun. Cuma diformalkan oleh para pendiri bangsa sehingga menjadi Pancasila. Nah, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang kalau saya gambarkan ada beberapa prinsip dalam Pancasila itu. Yang pertama prinsip ketuhanan, ya, yaitu ketuhanan yang kebudayaan, toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang. Saya bilang tadi, pahami betul oleh kita negeri ini, gini nih, negeri ini dibangun bukan atas dasar persamaan agama, persamaan budaya, persamaan suku bangsa, ya, dan lain sebagainya. Pahami oleh kita bahwa negeri ini dibangun atas dasar persamaan cita-cita, yaitu ingin membangun sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini harus dipegang oleh kita, sehingga mari kita bertoleran, ya, tidak mengenal sara, ya. Walaupun dalam praktek banyak juga NKRI harga mati. Begitu mau dimutasi ke luar daerah yang agak jauh masih mikir-mikir. Ada yang kenal di BKD enggak ya? Saya udah nggak betah di sini. Teriaknya NKRI harga mati juga. Logikanya mau ditempatkan dimanapun, kita dari awal sudah siap komitmen. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi mutasi ke daerah terpencil sedikit aja udah uring-uringan gitu. Tapi dia ngomongnya pasti cinta tanah air. NKRI harga mati. Tetapi maka bagi saya yang namanya bela negara, yang namanya Pancasila, yang namanya nasional itu harus tercermin dalam sikap dan perilaku. Prinsip kemanusiaan, tapi masih banyak juga kalau ke bawah kayak menjajah ke atas jilat-jilat masih banyak lah terjadi di kita ini ya. Prinsip kebangsaan kita sadar betul kita di Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote memiliki berbagai pulau, memiliki berbagai budaya, berbagai suku bangsa. Dan semua masyarakat di lingkungan itu pada prinsipnya memiliki hak yang sama untuk maju dan berkembang dalam NKRI. Nggak ada lagi Pulau Jawa hanya untuk orang Jawa gitu ya. Walaupun dalam praktek begitu sudah terjadi pilkada di beberapa daerah masih ada lah ring 1, ring 2, ring 3, ring 1 untuk orang-orang putra daerah. Masih ada. Orang Sunda bukannya dia. Orang Jawa atau bukan? Orang Medan atau bukan? Hanya beberapa daerah mungkin dia basisnya penempatan jabatan oleh kompetensi atau gerbong saya atau bukan dia untuk menentukan. Bahkan mohon maaf ini dalam praktek mungkin Bapak dan Ibu semua dari Pemda termasuk Kang Burdan mengalami ini
Bahkan untuk jabatan sampai eselon 3, 4 aja dulu, ini grup saya atau bukan? Masih ada hal yang demikian. Kemudian tadi demokrasi yaitu mengembangkan musyawarah mufakat, tetapi jangan sampai terjadi ada namanya minoritas elit dan penguasa pemodal. Semua harus basisnya musyawarah. Jangan sampai begini. Dia dikuasai oleh mayokrasi. Jadi di mana yang paling banyak yang paling menang, atau ada elit penguasa hanya minoritas, dia yang karena pemilik modal, karena punya duit, maka dia yang berkuasa. Tentunya harus dihilangkan demikian. Yang terakhir, tentunya kesejahteraan itu mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi, kekeluargaan, bukan lagi kesejahteraan yang berbasis pada individualisme atau kapitalisme. Ini tentu Anda sebagai ujung tombak harus mampu mendorong masyarakat kepada hal yang demikian. Ya, dimulai dari kita, tidak membeda-bedakan pelayanan, ya dalam kemudian juga harus betul-betul dirasakan. Dan saya nggak tahu di Bandung, kota Bandung, tetapi saya pernah mengalami di lingkungan saya tinggal di kampung, Pak, di sebuah kabupaten di Jawa Barat, dan di kampung tinggal saya. Itu untuk bansos aja ada yang tidak berhak mendapatkan, ada yang satu orang bisa mendapatkan beberapa bagian, ada dari bansos, ada dari apa. Artinya juga harus ada tadi keberadilan, ada kesungguhan dari aparat di ujung tombak dalam data dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini mungkin yang harus dibangun lagi. Baik, untuk itu kita bisa ditangkap nggak? Nah, maksudnya gini, dari cerita tadi, maka Anda harus mampu memahami aspirasi publik, baik tadi secara umum oleh negara maupun oleh Anda sebagai aparat di lingkap paling bawah yang langsung sebagai frontliner. Tetapi dalam memahami aspirasi ini, tentu juga kita punya alatnya untuk filternya, sesuai nggak dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini cerita yang materi pokok tadi secara singkatnya demikian. Bisa dipahami kira-kira lebih mudah? Bisa. Kita akan banyak berdiskusi bisa, nanti Pak. ya. Bisa, Saya Pak. akan sampaikan di ini. Bisa, Pak. Bisa. Nah, dan yang terakhir dalam pemateri ini, saya ingin mencoba Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak dalam pengendalian pelayanan publik, Anda harus mampu menerapkan kepemimpinan ya dalam bagaimana meningkatkan konservasi publik sebagai wujud penerapan nilai-nilai bela negara. Dari awal sudah kita pahami bahwa namanya bela negara itu bukan hanya ranahnya militer, tetapi juga sesuai dengan profesi kita. Kalau kita mampu bekerja profesional sejauh tugas pokok fungsi kita dalam rangka mewujudkan masyarakat ini menjadi sejahtera, itu juga bagian dari bela negara. Nah, saya akan mencoba di sini nanti dengan studi kasus, Anda mencermati kasus, kemudian diskusi kelompok lagi, nanti di jam 10:15 tadi sudah istirahat. Tenaga pengajarnya Bang, tadi Bang. Dan nanti kelompoknya nanti saya tawarkan apa berubah apa tetap yang ini nanti gitu ya. Baik, saya ingin mencoba dulu, di awal sudah bercerita tentang bela negara, tapi saya belum bercerita bela negara dalam konteks secara lebih detail gitulah. Nanti mohon dibantu oleh Kang Burdan untuk menguatkannya. Jadi ada dua versi nilai-nilai bela negara itu. Kalau versi yang dalam selama ini kita kenal ada 5 nilai, yaitu pertama cinta tanah air, kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga setia kepada Pancasila sebagai idul negara, keempat adalah berkorban demi bangsa dan negara, dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, versi Wantanas katanya harus ada unsur penggenapnya, yaitu apa? Mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini nilai-nilai bela negara yang harus Bapak dan Ibu pahami sehingga menjadikan pedoman dalam kita melaksanakan tugas pokok fungsi kita ya bersama-sama dengan Pancasila kita. Yang pertama adalah cinta tanah air, kita bahas tadi udah jelas, yaitu perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari setiap negara untuk mencintai, memelihara, melindungi tanah lahirnya dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Baik dari dalam luar negeri, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mohon Bapak dan Ibu tidak hanya memahami AGHT ini dalam konteks militerisme. Ancaman itu mungkin terjadi militer, mungkin juga terjadi non-militer. Dan tentu cara penyelesaiannya berbeda lah. Mungkin kalau militer ya dengan peperangan lah. Tapi untuk hal-hal yang lain kan tidak dengan perang. Contohnya dalam
saya dari awal sudah menggambarkan bagaimana daya saing negara kita dibanding negara-negara lain di ASEAN. Kita terbelakang, ya. Nah ini kan ancaman sebenarnya bagi kita kalau kita tidak meningkatkan kualitas SDM. Kita tidak bisa menyerbu Malaysia, tidak bisa menyerbu Filipina dengan militer supaya daya saing kita atau menjadi lebih baik. Tetapi bagaimana meningkatkan efektivitas pemerintahan, kualitas SDM supaya kita mampu bersaing dengan saudara-saudara kita di ASEAN umpamanya kayak gitu. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kalau Anda sadar bagian dari bangsa negara, ya pahamilah undang-undang dasar kita, taati peraturan perundangan, ya, menempatkan peran dan fungsi secara benar. Kalau Anda sebagai aparat pemerintah, bagaimana fungsinya, belajar objektif, ya, dalam pelaksanaan pemerintah, perumusan peraturan perundangan, mengatur penyelenggaraan negara. Ini harus tadi, Anda pahami dulu aturan main kita, tugas fungsi kita, undang-undang, sehingga Anda menjadi taat terhadap berbagai peraturan perundangan. Ini bagian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila, saya kira nih, setia itu loyal lah. Kalau sementara ini, mohon maaf, ya walaupun sudah ada 4 kali amandemen, tetapi pembukaan tidak dirubah. Karena logikanya Pancasila ini masih relevan dengan kondisi kita. Sehingga kita harus setia, karena ini dijamin dalam pembukaan Pancasila itu bagian dari dasar kita bernegara. Harus setia. Belum ada yang menggantikan, jadi kita tetap setia kepada Pancasila, ya. Jadi ini merupakan gagasan, ide maupun keyakinan secara menyeluruh, dan ini harus diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan dialah yang menjadi gagasan tadi. Maka dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak boleh ada satupun peraturan perundangan, baik itu di level undang-undang dasar sampai ke bawah yang bisa bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya adalah rela berkorban demi bangsa negara, ya. Ini saya ambil quote aja dari Pak Muhammad Hatta yang sudah saya contohkan mungkin waktu di ceramah. Kata Bung Hatta begini katanya. Pahlawan yang setia itu berkorban. Bukan buat dikenal namanya, tetapi semata membela cita-cita. Nah, dan silakan, saya tidak akan menuduh siapapun di sini, yang paling tahu adalah hati sanubari masing-masing. Apakah kita bekerja ini supaya ketinggaliku pimpinan, ataukah dalam konteks bagaimana negeri ini lebih maju? Mungkin tidak perlu lagi yang namanya buzzer, yang namanya influencer, ya kalau semua bagian dari bangsa sudah berpikir demikian. Tidak lagi kita akan mengenal yang namanya pencitraan. Biarlah masyarakat yang tahu tentang itu, apa karya kita untuk bangsa dan negara ini. Gak usah kita ini terus, wah saya pikir. Kalau orang sudah bilang, pujian tidaklah. Ya, maka rela berkorban demi bangsa dan negara itu konteksnya bagaimana kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, tanpa pernah berpikir dibayar berapa sih kita. Ingat cerita kemarin saya. Apakah para pemuda waktu melakukan Kongres Pemuda dan mewujudkan Sumpah Pemuda, ada yang perjalanan seminggu, 2 minggu naik kapal, saya pastikan mereka satu pun tidak ada yang ngomong, ada SPPD-nya enggak? Halo? Kita ini sekarang rasanya menjadi matre gitu, banyak yang ada, ayah honornya sebetulnya ini. Saya tidak tahu lah. Ini kalau diklatnya ada uang saku nggak ya diklatnya? Dikasih ilmu aja mestinya udah gratisan, udah seneng banget gitu ya. Mestinya. Karena saya pengalaman lah ya, dulu jam di diklat klasikal ada yang dari mana-mana. Saya mah nggak ada uang sakunya, cuma dikasih tiket aja. Saya bilang Anda udah bersyukur ikut diklat aja. Banyak bergaul dengan teman-teman dari daerah lain, punya pengalaman sharing di sini. Dan belajar saya bilang bagian dari ibadah lah gitu ya. Inilah satu contohnya kan gitu ya. Ini sebenarnya ngingetin diri saya, bukan ngingetin Anda ini ya. Oke. Bangunlah jiwanya, bangunlah namanya untuk Indonesia Raya. Jadi dibutuhkan kerelaan berkorban untuk rela mencintai tanah air, rela sadar berbangsa bernegara, rela untuk setia kepada Pancasila, dan rela untuk kesiapsiagaan bela negara. Memang ini pernyataan Bung Karno kalau menurut saya keren ini. Perjuanganku tuh lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saya tidak tahu benar apa enggak gitu ramalan Bung Karno ini. Tetapi kalau lihat dari perang Hawk, Head Speed, kayak iya gitu. Saya masih ingat mungkin
mudah-mudahan akhirnya sekarang bergabung lah ya. Waktu mau Pilpres, Jokowi Ma'ruf, kemudian Prabowo Sandi, hampir terbelah bangsa ini. Sandi. Ya, Prabowo Sandi hampir terbelah. Di keluarga pun sampai ada yang musuhan gara-gara beda pandangan. Jadi tadi, tolonglah yuk, ini jangan sampai terbukti nih Laman Bung Karno ini. Dengan gara-gara head speed, gara-gara buzzer, kita antar bangsa sendiri, antar saudara sendiri bermusuhan. Jadi memang berat yang tadi kata Bung Karno. Lebih mudah saya hanya mengusir orang lain. Tetapi lawannya sekarang ini saudara kita sendiri. Mudah-mudahan tidak terjadi di bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kesiapan, memiliki kesiapan kemampuan awal bela negara, artinya Anda harus siap fisik. Ya, maka bangsa ini harus sehat lah, jasmani rohani. Ya, yang fisik harus bagaimana kita memiliki etika, saling hormat menghormati, menghargai, toleransi, atau sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Nah ini mungkin Anda ini nilai yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, karena secara fisik kita pun harus sehat. Gimana mau bekerja kalau tidak sehat? Ya, apalagi sekarang di era pandemi, ya, imunitas jaga ya. Dan yang paling penting, saya adalah penyintas COVID, Pak. Dan kata kuncinya tadi, bagaimana kita melawan COVID itu? Ya, kalau saya sih nyantai aja, nikmati aja lah. Yang penting ya, keikhlasan kita untuk menerima dan sambil menjaga kesehatan. Karena saya sudah melakukan menjaga, tidak pernah keluar rumah, nggak pernah kemana-mana. Kalau udah kena berarti kehendak Allah. Maka ikhlas menjalaninya sambil kita berupaya memperbaiki. Ini dalam juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan alhamdulillah di usia sekarang saya juga kalau lihat dari baca-baca berita, lansia punya komorbid yang paling rawan. Saya usia udah lansia, punya komorbid, mungkin panik kalau kena COVID itu. Tapi alhamdulillah saya bisa menjalani, melewati semuanya itu dengan keikhlasan dan akhirnya sehat. Dan perlu dukungan dari teman-teman. Jangan sampai ada penderita COVID diasingkan. Diasingkan dalam konteks di waro-waro acan, nyimpen makanan disimpan di pagar supaya diambil. Sebenarnya dengan protokol COVID kita bisa aja walaupun pakai jarak, pakai apa ya, disapalah mereka, video call dan lain sebagainya, sehingga dia merasa nyaman, tidak merasa diasingkan. Jadi support dari keluarga, dari teman-teman untuk penderita itu sangat penting. Mungkin selama ini efek psikologis yang mempercepat mereka tambah parah sehingga meninggal dunia, mungkin itu gitu ya. Oke, ditambahan aja lah ya. Baik, dan yang terakhir ini. Nah ini. Nah, ikut perang sih dulu Ini bagian dari dari upaya kesehatan. Semangat jiwa.